Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh saya pengen nguras tank Simarsa nih teman-teman ya. Karena kan di video sebelumnya mungkin saya juga sempat bilang kalau saya mau bikin video untuk nguras tank Simarsa sekaligus kita bahas filtrasi yang ada di tank Simarsa ini atau yang saya pakai di tank Simarsa ini. Soalnya bisa disebut ya, untuk filtrasi ini tuh sedikit berbeda di antara semua tank yang ada di sini gitu ya. Malah bisa dibilang lumayan berbeda lah. Jadi ya sekarang mau kita kuras, mau kita lihat untuk sistem filtrasinya seperti apa, dan juga sekalian kita lihat kondisi Simarsa ini tuh seperti apa gitu ya. Soalnya kan kurang lebih selama 1 bulan lebih lah ya, jadi dari awal puasa dulu kalau nggak salah, dia ini tuh saya coba untuk naikin warnanya ya biar semakin oranye gitu, dengan pakai settingan tank dikasih air ketapang ya teman-teman. Terus pemberian pakan itu kemarin pakai maggot selebeu sama pelet blood red parrot ya teman-teman. Cuman kebetulan untuk pakan maggot selebeunya ini tuh kira-kira dari akhir-akhir bulan puasa kemarin itu saya udah kehabisan ya, udah habis lah gitu ya, selama ngerawat si Marsa, si Marta sama si Kumpai gitu ya, yang saya kasih maggot selebeu, sama si ini juga nih, si Marbun juga sama saya kasih maggot selebeu. Cuman kebetulan habis gitu ya de akhir-akhir bulan puasa kemarin itu. Jadi kurang lebih pemberian maggot selebeunya itu tuh kurang lebih selama ya adalah 3 mingguan gitu teman-teman, dan sekarang masih saya kasih dia itu pelet blood red parrot gitu ya. Jadi sekalian lah kita lihat, saya juga penasaran kira-kira gimana kondisinya, soalnya dari awal dia di dalam air ketapang gitu ya teman-teman, dia ini belum pernah sama sekali saya kuras gitu untuk airnya. Tapi alhamdulillah dengan filtrasi ini si air tetap jernih gitu teman-teman. Jadi sekalian juga kita bahas untuk sistem filtrasinya. Jadi mungkin buat teman-teman jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya. Oke, langsung aja kita lihat untuk filtrasinya seperti apa dan kondisi sekarang si Marsa ini seperti apa ya. Nah oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si Marsa nih. Jadi kurang lebih selama 1 bulanan ini tuh, lebih sih kalau 1 bulan ya, dia itu saya coba untuk naikin warnanya dengan settingan tank berupa ketapang. Awalnya sih ketapangnya ini pekat ya teman-teman, lumayan pekat gitu ya, dan sekarang udah mulai sedikit bening gitu ya. Nah jadi kurang lebih selama sebulan lebih ini tuh dia saya coba untuk naikin warnanya dengan menggunakan pakan maggot selebeu sama pelet blood red parrot ya teman-teman, dan juga dengan air ketapang gitu ya. Nah jadi selama 1 bulan lebih ini tuh dia belum pernah sama sekali saya kuras nih teman-teman. Bisa dilihat untuk kondisi tanknya. Jadi waktu itu cuman saya angkat daun ketapangnya aja. Dan ya sekarang untuk kondisinya udah agak bening juga untuk airnya. Dan bisa dilihat tuh untuk kotoran-kotorannya itu nggak terlalu banyak. Jadi ini tuh bisa dibilang salah satu filter yang menurut saya paling efektif gitu ya, yang ada di galeri saya atau di kamar saya ini gitu ya, dibanding tank-tank yang lainnya nih yang ada di sini. Mungkin buat yang belum nonton video sebelumnya bisa dicek dulu di video sebelumnya gimana kondisi tank-tank yang menggunakan sistem filtrasi apa ini namanya ya, semi under grapple, terus yang pakai biopom itu kayak gimana kondisi airnya selama 1 bulan gak saya kuras. Nah untuk si Marsa ini kurang lebih 1 bulan lebih ini tuh kan gak pernah dikuras, tapi kondisi tank bisa dilihat bening juga, si ikan pun sehat ya, nggak ada kuncup atau segala macam. Jadi menurut saya ini tuh sistem filtrasi yang bisa dibilang terbaik lah di yang saya punya gitu ya, dibanding tank-tank yang lainnya. Nah kayak si Marbun ini nih, si Marbun ini kan udah dikuras kemarin ya, dan sebelum dikuras juga kondisi tanknya itu cukup acak-acakan gitu ya. Jadi ini tuh salah satu sistem filtrasi terbaik yang saya punya di sini nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau coba bikin bisa ditiru ya, nanti bakal saya cek juga, dicek lagi, bakal saya bersihin juga gitu ya untuk filternya. Soalnya ini tuh filternya cukup bisa dibilang ribet ya ribet, tapi dibilang simpel juga simpel gitu ya. Tuh si filtrasinya itu tuh ada di sini.
ada di belakang sini tuh. Jadi dari mesin pompa ini naik ke atas, nanti difilter di sebelah sini nih. Bentar teman-teman ya. Nah, cuman maaf kalau rada acak-acakan. Nah, di sini tuh ya ada 2 tabung. Jadi yang pertama itu masuk tabung yang sebelah sini nih. Nah, nanti difilter lagi ke bawah. Nanti tuh di bawah situ ada sambungan masuk ke tabung yang sebelah sana. Nanti di tabung sebelah sana itu masuk lagi ke dalam tank gitu ya. Jadi kalau mungkin buat teman-teman yang tahu atau udah lama main ikan hias atau aquascape, ini tuh bisa dibilang namanya filter kanister ya teman-teman. Cuman di sini saya untuk filter kanisternya ini tuh bikin sendiri ini teman-teman. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan lah ya dibanding kanister-kanister yang lain. Nah, sekarang mungkin bakal kita kuras dulu ya untuk untuk tank si Marsa ini bakal kita kuras dulu. Tapi nggak bakal saya kuras full, mungkin kita sisain seperempatnya aja lah. Nanti kita buka filternya juga kita bersihin. Mungkin ya udah lama juga sih belum saya kuras, belum saya bersihin untuk filternya, jadi kemungkinan bakal kotor banget ya untuk filternya. Jadi saksikan terus videonya ya buat teman-teman semua. Nah, oke teman-teman, untuk filter kanisternya udah saya buka ya, udah saya ambil dari belakang tank. Dan mungkin kita sedikit bahas ya, jadi jalur filtrasinya itu seperti apa. Nah, jadi di sini tuh untuk yang pertama kan dari mesin filternya ya, yang ada di sini nih. Jadi sini udah saya ada siapin ember juga nih. Nah, jadi dari mesin ini tuh naik ke sini ya teman-teman, masuk ke sini. Nah, di sini tuh ada beberapa filter mekanis dan biologis ya teman-teman. Jadi di sini saya pakai ada kapas putih, terus ada kapas biopom kalau nggak salah ya. Terus di bawahnya lagi ini tuh di sini media biologisnya ada Majin Rugby sama Bioring kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah Bioring. Terus di bawahnya sini saya tambah biopom lagi. Nah, dari sini masuk ke belakang kan di sini ada jalur pipa lagi nih teman-teman tuh ya di bawah. Masuk dari situ masuk ke sebelah kiri sini nih teman-teman. Nah, jadi dari sebelah kiri ini itu cuman ada ini aja nih lampu UV doang. Cuman untuk lampu UV-nya ini tuh saya udah jarang banget pakai karena emang gimana ya. Jadi selama pakai daun ketapang ini tuh alhamdulillah si air itu nggak gampang berlumut ya si tanknya itu. Nah, jadi untuk yang sebelah sini cuman saya kasih lampu UV doang. Nah, di sini ada keran ini ya teman-teman, ada 2. Ini tuh fungsinya kalau saat pertama kita habis kuras atau misalkan si filter ininya masih belum terisi air, ini tuh bisa kita ditakutkan ada udara dan segala macam itu, biar dia si udaranya itu bisa keluar dari sini gitu ya teman-teman, sebagai pembuangan udaranya lah gitu. Nah, jadi sekarang mungkin bakal kita buka untuk filternya ya. Kita lihat dalamnya sekarang udah separah apa kotornya ya, karena udah lumayan lama untuk filter ini tuh nggak saya buka ya. Di sini saya bakal pakai alat nih. Jadi saya bakal pakai kunci L nih teman-teman untuk membuka ininya. Karena pasti lumayan keras nih untuk si tutup ini. Soalnya saya kasih lem ini juga lem sealer ya. Nah, ini untuk kondisinya tuh bisa dilihat nggak ya?
ternyata saya tambahin jet mat juga nih teman-teman. Ya ini sisa-sisaan dari yang filterasi di belakang ya, yang punya mama saya. Sekarang kita keluarin untuk media filternya ya semuanya teman-teman. Ini udah saya siapin ember juga kan tadi ya. Kita angkat dulu satu persatu nih. Lumayan kotor teman-teman, tuh banyak pasir malang yang kesedot juga. Nah, ini ada biopom ya, udah kotor banget tuh. Ini udah sebulan udah saya buka ini untuk filtrasi ini tuh. Dan di bawahnya ada, nah ini kapas putihnya udah sampai kayak gini tuh teman-teman. Kotor pisan, aduh. Di dalamnya ini ada lampu UV nih teman-teman. Kalau nggak salah masih ada tuh, masih ada ini apa, biopom, busa biopom. Nah, habis, jadi ya kita bakal cuci-cuci dulu lah teman-teman ya. Nah ini untuk media filternya tuh ada bioring, ada Mayun Rugby, ada bioring lagi. Ini biokeramik ya kalau nggak salah namanya nih, yang bulat-bulat ini nih. Jadi itu sisaan setup waktu bikin tank buat yang di belakang itu yang punya mama saya. Jadi saya masukin semua ke sini. Jadi ya kita tunggu ini dulu lah, kita bikin dulu apa? Kita cuci dulu, nanti setelah beres dicuci kita setup lagi, terus nanti kita lihat kondisi si Marsa seperti apa ya, karena airnya juga belum diisi tuh. Jadi buat teman-teman saksikan terus videonya ya. Nah oke teman-teman, untuk media filter dan juga filternya ini udah saya kuras ya, udah saya bersihin. Nah, untuk media filternya itu kurang lebih kayak gini tuh ya. Jadi udah saya cuci semuanya, udah saya bersihin, tinggal kita susun lagi ke sini ya. Tapi sebelum disusun, alangkah baiknya kita keringin dulu nih untuk bagian-bagian yang di atas ininya nih. Sekaligus bersihin juga tuh sisa-sisa lem yang menempel di tutupnya ini, biar nanti pada saat pengeleman jadi semakin rapat gitu ya. Jadi biar menghindari kebocoran gitu teman-teman. Soalnya kan ini posisinya ada di luar tank ya, atau gimana ya bilangnya, jadi berbeda lah kayak filter talang atau segala macamnya mungkin yang ada di atas tank gitu, dan jarang ada kebocoran gitu ya teman-teman. Jadi kalau kayak yang kayak gini bocor, ditakutkan nantinya malah ribet ya teman-teman untuk ngatur laginya gitu. Makanya saya saranin kalau misalkan kalian bikin juga gitu ya, nanti nanti kalian mau nguras, mau bersihin media filternya, jangan lupa kalian setelah dicuci kalian lap-lap dulu ya sampai benar-benar kering, biar nanti pada saat pengeleman itu bisa merekat dengan sempurna gitu ya teman-teman. Nah, jadi pada saat pemasangan nanti lebih enak gitu, nggak akan was-was kalau ada kebocoran. Jadi untuk yang pertama itu yang bakal saya masukin untuk susunannya itu mungkin sama kayak tadi ya teman-teman. Geser dikit lah, rada sempit ya. Jadi yang pertama itu seperti yang tadi ya, saya bakal masukin ini biopom, busa hitam ini sebagai sebagai apa ya, tutup kalau ditakutkan kan di sini ada lampu UV ya teman-teman. Jadi suatu waktu kalau misalkan si lampu UV-nya dinyalain, untuk yang di bawah sini itu ditakutkan ada cahaya yang masuk ke dalam sini gitu ya. Nah, jadi dari sini tuh takutnya masuk cahaya UV-nya itu ke sini. Kenapa harus ditutup? Karena kan untuk lampu UV itu membunuh bakteri-bakteri ya, segala macam bakteri pasti dia bunuh gitu kan ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, sedangkan untuk si filtrasi ini atau media filter ini tuh kan sebagai rumah bakteri baik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan si lampu UV-nya terkena atau si bakteri baiknya itu terkena lampu UV, ditakutkan malah yang ada pada mati gitu ya teman-teman. Nah, jadi
sebisa mungkin kalian kalau mau pakai lampu UV jangan sampai si sinar lampu UV-nya itu kena ke media filter. Nah sekarang kita masukin ini bioring kalau nggak salah ya namanya, cuman yang tipe rambutan atau kalau nggak salah namanya teh. Kita masukin. Habis itu kita masukin juga untuk ini nih, langsung aja lah semuanya untuk biokeramik sama majen raginya tuh ya, masukin bareng aja. Oh ya, buat informasi juga nih buat teman-teman ya, kalau misalkan kalian mau pakai media filter kayak gini, untuk pembersihan atau mau kalian mau cuci gitu ya, jangan gimana ya, jangan terlalu digosok sampai benar-benar bersih gitu. Jadi biarin aja. Kalau misalkan kalian udah start nih si media filter ini tuh udah cukup lama, kayak saya ini udah sebulanan gitu ya, jangan sampai kalian cuci sampai benar-benar bersih gitu ya. Cukup kalian bilas-bilas aja sampai nggak ada kotoran yang menempel aja. Kenapa? Karena kan ini tuh sebagai rumah bakteri ya teman-teman. Kalau ditakutkan kalau kalian nyucinya itu terlalu apa ya, kalau bahasa Sunda mah digosrok pisan gitu ya, sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar bersih pisan gitu kan ya. Nah ditakutkan si bakterinya juga jadi pada ikut apa ya, ikut lepas gitu, malah nggak ada, jadi nantinya nggak ada bakteri baik juga. Sedangkan untuk memulai lagi itu biasanya butuh waktu yang cukup lama gitu ya teman-teman, untuk apa namanya tuh, untuk menghidupkan kembali si bakteri baiknya gitu. Nah sekarang kita masukin untuk kapas putihnya nih. Setelah kapas putih kita masukin lagi untuk bioringnya, bioring lagi, biopom atau busa biopom. Nah setelah biopom baru kita kasih ini nih, jet mat. Jadi urutannya itu kalau saya urutan saringannya itu dari yang kasar dulu. Jadi untuk apa namanya, kotoran-kotoran yang kasar itu kesaring dulu di atas. Nah nanti kotoran-kotoran yang kecilnya kesaring lagi sama yang lebih rapat, terus yang makin rapat lagi di bawahnya. Nah setelah itu baru nanti si kotoran-kotoran yang kecil atau bakteri-bakteri itu bakal dimakan sama bakteri-bakteri yang baik gitu ya, kayak misalkan amoniak dan segala macamnya itu bakal diolah sama si bakteri baik yang ada di rumah bakterinya ini teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu untuk susunan media filternya. Mungkin bisa ditiru juga, atau mungkin ada yang salah dari saya dalam penyusunan media filter ini, bolehlah ditulis di kolom komentar kira-kira apa yang salah, nanti biar saya koreksi lagi ya, biar nanti kedepannya saya perbaikin lagi. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah nanti setelah itu tinggal kita tutup-tutup aja. Nah sebelum kita tutup nanti kita kasih lem juga di sini, tapi kayaknya kalau kita videoin kelamaan juga, jadi kita skip aja ya. Jadi nanti setelah beres untuk pemasangan semuanya dan untuk pengisian air udah selesai, nanti kita lanjut di situ aja lah ya, kita skip sampai ke situ dulu karena takutnya kepanjangan. Oke, jadi saksikan terus ya teman-teman. Nah oke teman-teman, setelah selesai kita setup atau apa ya, setting ulang lah untuk media filtrasinya. Setelah kita kuras juga untuk airnya, meskipun di sini masih agak sedikit kuning untuk airnya ya, karena kan kemarin itu pakai air ketapang ya, atau pakai daun ketapang, dan tadi itu kita kuras enggak full semuanya kita kuras gitu ya, cuman kurang lebih 70% atau 75% ya kita kuras. Nah ini untuk kondisi ikan si Marsa ini setelah kurang lebih 3 mingguan kita kasih pakan berupa maggot selebeu ya teman-teman. Jadi menurut pantauan saya ya, atau sepenglihatan saya gitu ya teman-teman tuh, si Marsa ini kan emang dulu itu sempat juga kita kasih untuk maggot selebeu ini, cuman waktu itu tuh nggak terlalu fokus gitu ya, karena nggak apa ya, dulu tuh keburu sempat pengen naikin, jadi pindah gitu ya, dari yang asalnya mau naikin warna tapi malah tergoda pengen naikin bunganya dulu gitu. Nah bisa dilihat sekarang untuk kondisi warnanya itu si Marsa ini tuh bisa dibilang oranye itu tuh di bawah barnya gitu ya, atau di perut bagian bawah itu jelas banget tuh ya teman-teman tuh. Nah, udah semakin oranye nih teman-teman. Berbeda mungkin dari sebelum kita kasih maggot selebeu ini.
Jadi dulu waktu saya kasih dia itu cuman sebatas kuning-kuning doang dengan lampu yang sama ya, yaitu ini nih. Lampu Candela Pro Red View Day and Night. Di sini untuk lampunya itu yang nyala cuman di day-nya doang. Jadi yang night-nya itu jarang banget saya pakai ya. Kenapa saya pakai lampu ini? Nanti bakal saya coba jelasin juga ya untuk alasan saya kenapa milih lampu ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya ya. Nah, bisa dilihat tuh untuk warnanya itu oranye banget tuh teman-teman, untuk di perut bagian sampingnya tuh ya, yang paling di bawah bar lah yang paling kelihatannya tuh. Nah, mungkin kalau dulu itu si Marsa ini tuh nggak terlalu begitu oranye ya, cuman sekedar kuning doang gitu kan. Nah, jadi kurang lebih selama 3 minggu ini saya pakai pelet lagi maggot Slebeo ya dari Kamar Sato. Hasilnya itu cukup memuaskan. Mungkin buat kalian yang pengen lebih jelas juga bisa dilihat di si Kumpai ya di video-video sebelumnya. Untuk warnanya itu cepat banget. Dan alasan kenapa saya pakai maggot Slebeo karena emang udah terbukti lah dulu waktu saya kasih ke si Marsa ini dalam jangka waktu 3 minggu itu udah kelihatan perubahannya. Nah, cuman dulu waktu saya kasih dia maggot Slebeo itu, yang waktu awal-awal saya kasih dia itu tuh saya nggak seling dia pakai pelet Blood Red Parrot ya. Jadi hasilnya cuman sebatas kuning-kuning doang gitu kan. Nah, sekarang setelah saya campur atau seling dengan pelet Blood Red Parrot ya teman-teman, hasilnya itu lebih oranye lagi tuh. Nah, jadi ya buat teman-teman mungkin yang mau coba gitu ya untuk maggot Slebeo-nya, bisa diklik, nanti linknya bakal saya simpan di deskripsi. Tapi mungkin untuk sekarang ini dikarenakan masih musim hujan gitu ya, jadi Bandung lagi sering-seringnya diguyur hujan. Kata Pariga itu dari owner Kamar Sato, untuk produk maggot Slebeo-nya itu belum bikin lagi katanya, karena untuk penjemuran cukup susah sekarang ini karena kan lagi mulai masuk musim hujan juga mungkin ya, bukan masuk sih, harusnya biasanya sih kalau sekarang itu nggak musim hujan kan, tapi sekarang ini di Bandung ini masih hujan terus nih teman-teman setiap hari ya, dari kemarin sekarang masih turun hujan. Jadi kemarin sempat saya tanya juga kapan bikin lagi maggot Slebeo, katanya nanti setelah dirasa mataharinya cukup bagus gitu ya untuk ngejemurnya. Ditambah lagi sekarang untuk Pariga itu udah ada kesibukan lain, yaitu udah dapat pekerjaan katanya ya. Jadi ya kita tunggu aja lah untuk produk maggot Slebeo-nya kira-kira kapan ready-nya, karena kalaupun ready pasti saya bakal ambil lagi karena saya cukup puas dengan hasil yang diberikan oleh maggot Slebeo ini teman-teman ya. Dah ini tuh berarti kurang lebih selama 3 minggu saya rawat dia pakai maggot Slebeo ya, saya kasih dia maggot Slebeo gitu, ditambah lagi pelet Blood Red Parrot. Dan juga untuk pelet Blood Red Parrotnya itu sekarang masih saya kasih juga nih. Jadi untuk maggot Slebeo-nya itu udah dikasih terakhir itu di akhir-akhir bulan puasa kemarin lah, jadi kurang lebih udah semingguan yang lalu, 2 minggu yang lalu lah kurang lebih ya. Nah, untuk untuk pelet Blood Red Parrotnya masih ada, jadi saya masih kasih juga ke dia. Nah, jadi bisa dilihat ya teman-teman kenapa saya pilih maggot Slebeo untuk naikin warna oranye si ikan gitu ya. Jadi buat kalian juga yang pengen, nanti saya coba cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi. Dan semoga aja untuk maggot Slebeo secepatnya bisa diproduksi lagi, karena saya sendiri juga jujur masih butuh untuk menaikkan warna si Marsa ini nih. Kemarin di si Kumpai yang paling kelihatan itu di si Kumpai sih, karena emang untuk ukuran ikannya juga masih kecil mungkin ya, jadi lebih cepat gitu kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk kondisi si Marsa nih. Dan sekarang untuk kondisi tank ini tuh tadi kurang lebih berapa lama ya udah dimasukin air lagi tuh, jadi masih sedikit berkabut nih teman-teman ya, jadi belum terlalu jernih lah untuk airnya. Nah, nanti bakal saya coba juga nih, saya ada satu percobaan lah intinya, nanti bakal saya bahas di video selanjutnya. Oke, ini untuk kondisi si Marsa dan tank si Marsa sekarang ini. Jadi untuk filtrasi yang saya pakai di sini itu filtrasi sistem kanister ya teman-teman. Ini tuh
sebenarnya filter yang bisa dibilang ribet ya ribet, tapi dibilang simpel juga simpel gitu ya. Jadi ribetnya itu kalau menurut saya di awal pas kita pemasangan aja gitu ya, atau pas instalasi doang. Setelah dari situ, setelah dari instalasi, kedepannya itu bisa dibilang cukup apa ya, nggak terlalu capek lah untuk merawatnya gitu. Jadi untuk air pun mungkin bisa kalian lihat tadi di awal video, itu tuh untuk air kurang lebih sebulan lebih, bahkan mungkin ada 2 bulan ya, karena kan si Marsa ini dikasih daun ketapang aja itu kurang lebih 1 bulan yang lalu, waktu awal-awal bulan puasa lah. Nah, sedangkan si filtrasi ini tuh belum sama sekali saya buka, belum sama sekali saya kuras gitu ya untuk tanknya. Jadi waktu itu tuh langsung saya masukin daun ketapang, terus saya langsung kasih maggot selebeu sama blood red parrot. Dan hasilnya untuk tank itu benar-benar bersih, kinclong gitu ya untuk airnya. Jadi alhamdulillah untuk filtrasi kayak gini tuh paling simpel untuk perawatannya gitu. Cuman ribet di awal-awal instalasi doang mungkin. Jadi kalian harus memastikan tidak ada kebocoran sama sekali di filtrasinya. Nah, sekarang kita lihat nih, kira-kira gimana bentuknya tuh. Bentar nih, susah soalnya ada di belakang nih. Intinya kalian harus ngejaga biar nggak ada kebocoran sama sekali. Makanya tadi saya pakai sealer juga atau sealant gitu ya untuk ditutup pipanya. Terus di pipa-pipa kecil ini saya kasih lem juga tuh. Jadi biar nggak ada kebocoran gitu ya pastinya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah ya untuk sistem filtrasi yang saya pakai di tank si Marsa ini. Dan ini juga untuk kondisi si Marsa sekarang ini udah lumayan oranye nih teman-teman. Cuman untuk air mungkin masih sedikit kuning karena kan emang nggak dikuras full ya. Jadi nanti kita tunggulah kurang lebih selama 24 jam. Kita lihat kondisinya seperti apa, oke? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk sistem filtrasi yang saya pakai di tank si Marsa ini. Dan juga untuk kondisi si Marsa sekarang ini setelah kita coba treatment dia menggunakan maggot selebeu ya teman-teman. Jadi untuk maggot selebeu ini tuh buat saya pribadi cukup memuaskan lah untuk hasilnya ya. Tapi di sini saya mau disclaimer dulu nih, bukan berarti karena saya kenal atau karena dia teman saya gitu ya kayak Pak Riga itu saya membangga-banggakan produknya gitu ya atau gimana. Tapi di sini saya sendiri cukup merasa puas karena emang terbukti hasilnya itu sangat-sangat manjur gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau coba juga nanti mungkin bakal saya coba untuk paksa dia untuk cepat-cepat bikin lagi ya, karena saya juga nungguin kapan dia bakal bikin lagi maggot selebeunya. Soalnya ini untuk si Marsa kayaknya saya bakal fokus naikin warnanya aja lah, karena untuk naikin bunga, untuk mecahin bunga cukup susah ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman juga mungkin kalau misalkan pengen coba langsung aja DM ke TikToknya Kamarsata Official. Terus dihajar aja, sikat lah. Atau gabung di live-nya, tanyain kapan bang bikin maggot selebeunya biar cepet-cepet dia bikin maggot selebeunya, oke? Nah, jadi buat teman-teman juga buat yang pengen gitu ya nyoba untuk filtrasi kayak gini, gimana ya, jadi gas lah gitu ya, dicoba dibikin, atau mungkin ada yang beli juga. Sekarang ini kan banyak ya yang online di toko online itu udah banyak yang ready gitu ya. Ini tuh filtrasi yang buat saya cukup sederhana lah untuk perawatannya gitu ya, jadi nggak terlalu ribet dan hasilnya juga cukup memuaskan lah buat saya pribadi. Kenapa? Karena sebenarnya bisa aja kalian mau pakai filter talang yang di atas akuarium kayak gitu tuh. Dulu sebenarnya saya sempat coba nih untuk tank si Marsa ini tuh pakai filter talang kayak gitu. Jadi dulu sempat bikin juga, nyoba bikin sendiri dan hasilnya jernih sebenarnya untuk airnya. Cuman buat saya pribadi itu kurang enak pada saat kan kalau filter talang itu airnya langsung turun dari atas ke bawah gitu ya, mengandalkan gaya gravitasi lah bisa dibilang. Nah, di saat si air jatuh ke dalam tank itu banyak kayak gelembung-gelembung yang bertebaran atau mikro bubble ya kalau kata hobis ikan hias. Nah, itu tuh kalau untuk di ikan cana saya kurang suka ada mikro bubble kayak gitu ya. Makanya kemarin saya pikir-pikir ya udahlah bikin filtrasi kayak gini aja. Mungkin emang sedikit ribet gitu ya untuk pengaplikasiannya atau instalasinya gitu. Tapi setelah kita selesai masang segala macam itu udah enak banget lah. Kita tinggal beberapa bulan pun kayaknya masih aman. Nanti mungkin kita coba dia atau si
Marsa ini tanknya bakal kita coba untuk nggak kuras selama 3 bulan. Kita lihat gimana hasilnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah untuk video kali ini ya. Jadi buat kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang saya rawat dan juga tips and tricks, eksperimen, tutorial, dan segala macamnya yang bakal saya bahas. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.